Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 3. Kita masih membahas BSE Fisika SMA kelas 10. Pada perlombaan lari estafet, suatu tim terdiri dari 4 orang. Pelari pertama memerlukan waktu 18,45 sekon untuk sampai di pelari kedua. Pelari kedua memerlukan waktu 20,2 sekon untuk sampai di pelari ketiga. Pelari ketiga memerlukan waktu 19,39 sekon untuk sampai di pelari keempat. Dan pelari terakhir, ya, pelari keempat memerlukan waktu 17,33 sekon untuk sampai di garis finish. Berapakah waktu yang dibutuhkan pada perlombaan lari estafet tersebut? Gunakan aturan angka penting. Nah, kalau ditanyakan waktu, sederhananya ya berarti tinggal kita jumlahkan, ya. Berarti di sini ada ada 4 pelari ya, Dek, ya. Berarti kita jumlahkan aja waktu yang dibutuhkan oleh pelari pertama. Ini kan 18,45 ya. Atau saya pakai warna biru aja ya, Dek, ya. Nah, ini pakai warna biru aja. Jadi untuk pelari pertama 18,45 sekon ya waktu yang dibutuhkan. Kemudian pelari yang kedua butuh waktu 20,2 sekon. Pelari ketiga 19,39 sekon ya. Pelari keempat butuh waktu 17,33. Nah, ini tinggal kita jumlahkan ya. Yuk kita jumlahkan ya. Sebenarnya nanti kalau kalian mau menjumlahkan boleh ya menggunakan kalkulator. Karena penekanan pentingnya itu bukan di menjumlahkan bilangan-bilangan ini ya. Nanti penekanannya itu justru pada aturan angka penting. Jadi kalau menjumlahkan dan mengurangkan dua bilangan atau lebih itu punya aturan ya. Nah, itu fokusnya di situ. Oke lah. Kita akan jumlahkan aja secara manual ya. 5 tambah 9 14, 14 tambah 3 itu sama dengan 17 ya, berarti ini nyimpen 1 di atas ya. 4 tambah 1 5 tambah 2 7 tambah 3 10 tambah 3 berapa? 13 ya. Oke, ini 8 tambah 1 9 tambah 9 18. 18 tambah 7 berapa? 25 ya. Berarti 2-nya naik ke atas ya, nyimpen di sini. 2 tambah 1 3 tambah 2 5, ini tambah 2 7. Nah, berarti kalau kita jumlahkan, nanti hasilnya adalah 75,37 sekon. Nah, tetapi fokus kita itu bukan di sini. Ya, fokus kita itu adalah menggunakan aturan penting ketika kita menjumlahkan dua atau lebih angka. Nah, itu fokusnya kita di soal nomor 3 ini. Berarti di sini kalau kita bicara angka penting ya, Dek ya. Nah, kita bicara angka penting. Itu sebenarnya terdiri dari angka pasti yang pertama ya. Nah, ini angka pasti dan angka taksiran. Jadi kalau kita mengukur ya, mengukur panjang atau mengukur waktu atau mengukur besaran apapun dalam fisika ya, pasti mengandung angka pasti dan angka taksiran. Jadi mudahnya kalau angka pasti itu adalah angka yang kita baca ya pada alat ukur. Jadi yang tertera pada alat ukur itu adalah angka pasti. Kemudian kalau angka taksiran itu adalah angka hasil perkiraan kita. Ya, hasil mengira-ira sebagai contoh ya. Misalkan saya mengukur panjang meja. Nah, meja saya itu saya ukur ternyata panjangnya adalah 1,25 meter. Nah, angka 5 di sini itu adalah angka taksiran ya, Dek ya. Angka taksiran saya singkat dengan AT begitu ya. Jadi angka taksiran ini AT, kalau angka pasti ini misalkan aja AP ya, Dek ya. Nah, 5 itu adalah digit yang terakhir, bilangan yang terakhir, ini adalah angka taksiran. Jadi 5 ini sebenarnya adalah hasil perkiraan saja ya, bukan angka yang tertera pada alat ukur. Makanya disebut sebagai angka taksiran. Nah, antara satu pengamat dengan pengamat yang lain bisa aja berbeda ya. Namanya aja angka taksiran. Jelas ya? Atau kalau misalkan, nah kita langsung aja wis pakai contoh pakai angka di soal kita nomor 3 ya. Contohnya adalah 18,45. Nah, ini saya tuliskan lagi. Jadi 18,45 sekon ya, ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh pelari pertama ya. Angka 5 di sini itu juga angka taksiran ya, bukan 45. Angka taksirannya itu adalah bilangan yang paling akhir, digit yang paling akhir. Nah, ini adalah angka taksiran. Ya. Kalau 20,2 berarti ya 2 ini adalah angka taksiran. Ya, pokoknya adalah angka yang terakhir tertulis itu adalah angka taksiran, angka perkiraan. Ya, sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Nah, kalau kita mau menjumlahkan atau mengurangkan ya,
beberapa angka, 2 angka atau lebih, menggunakan aturan angka penting, nah nanti ada beberapa hal yang harus kita ingat. Poin yang pertama adalah maksimum hasil penjumlahan atau pengurangan kita itu maksimum hanya mengandung satu angka taksiran. Nah, ini aturannya ya. Jadi kalau misalkan lebih dari satu angka taksiran, nah apa yang dilakukan? Berarti harus kita bulatkan. Nah, maka di sini kita berbicara tentang aturan pembulatan bilangan ya. Nah, ini aturan pembulatan. Oke, bagaimana sih aturannya? Ini sudah saya rangkumkan ya, Dek ya. Jadi kalau misalkan angka yang ingin kita bulatkan itu lebih besar dari 5, maka angka sebelumnya itu adalah kita naikkan. Nah, nanti kita pakai contoh aja ya, supaya lebih mudah memahami. Ini saya tuliskan dulu aturannya. Kalau kurang dari 5 berarti tetap. Ini sebenarnya sudah pernah dulu ya kita pelajari waktu di SD nih ya. Kemudian kalau angkanya itu yang ingin kita bulatkan sama dengan 5. Nah, ini kita cek angka sebelumnya 5 ini genap atau ganjil ya. Kalau genap ini tetap. Nah, kalau ganjil ya. Kalau ganjil aturannya adalah naikkan. Naikkan ya. Oke, kita pakai contoh ya supaya lebih bisa dipahami. Misalkan contoh yang pertama. Saya punya angka berapa ya? 2538. Nah, ingin kita bulatkan ke puluhan terdekat. Jadi kita belum berbicara tentang pembulatan angka penting ya. Di sini acuannya adalah puluhan terdekat, berarti angka 3 di sini. 8 itu satuan, 3 itu puluhan ya. Nah, fokus kita itu ada di angka 8. 8 itu kan lebih dari 5. Berarti aturannya adalah naikkan. Nah, artinya 2538 kalau kita bulatkan sekarang menjadi 2540 ya. 3 itu naikkan 1 deh, jangan banyak-banyak ya. Jadi 3 naik 1 ya 4 kan begitu. Jadi ini 2540. Oke, contoh lagi ya supaya semakin paham. Misalkan saya punya angka berapa ya? 6343. Nah, tetap ingin kita bulatkan ke puluhan terdekat. Berarti fokusnya ada di angka 3. Nah, 3 itu kan kurang dari 5. Kalau kurang dari 5, aturannya adalah tetap ya. Artinya nanti 6343 itu kalau kita bulatkan jadi berapa? Jadi 6340 ya. 4-nya tetap di sini ya, kita tulis ulang. Jelas ya, Dek ya? Oke, kita tambah contoh lagi nomor 3. Misalkan saya punya angka berapa ya? 2685. Nah, ini kita ingin bulatkan ke puluhan terdekat. Berarti fokus kita ada di satuan. Satuannya 5, kan begitu ya. Kalau 5 kita cek angka sebelumnya. Angka sebelumnya ini kebetulan genap ya. 8 itu genap, habis dibagi 2. Aturannya kalau genap tetap ya. Berarti 2685. Kalau kita bulatkan nanti hasilnya adalah 2680 ya. Oke, soal yang terakhir, maksudnya contoh yang terakhir ya, nomor 4. Nah, misalkan saya punya angka 3475. Nah, ini tetap ingin kita bulatkan ke puluhan terdekat. Berarti fokusnya di angka 5. 5 itu kalau genap ya, angka sebelum 5 kalau genap tetap. Lah kalau ganjil itu naikkan. Nah, angka sebelum 5 kan ganjil ya. 7 itu kan ganjil. Tidak habis dibagi 2. Berarti aturannya diapakan? Dinaikkan. Nah, maka nanti kalau kita bulatkan adalah 3480 ya. 7 naik 1 sama dengan 8. Nah, ini adalah aturan pembulatan. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Tadi sudah kita sampaikan ya, sudah kita pelajari bahwa kalau kita menjumlahkan dua angka
atau lebih ya, hasil akhirnya itu maksimum harus mengandung satu angka penting. Satu angka taksiran ya. Kalau mengandung lebih dari satu angka taksiran, berarti harus kita bulatkan. Nah, menggunakan aturan pembulatan. Nah, sekarang kita cek di sini. 7 itu adalah angka taksiran ya. Tahu dari mana? Nah, ini juga ada aturannya sebenarnya ya. Jadi kalau kita menjumlahkan angka penting ditambah angka penting. Ini angka pasti ditambah angka pasti ya. Jadinya nanti juga angka pasti kan begitu. Ya. Kalau angka taksiran ditambah angka taksiran, logikanya nanti juga jadi angka taksiran ya. Nah, bagaimana kalau angka penting ketemu dengan angka taksiran? Ya. Ini boleh plus boleh minus ya sebenarnya. Nah, kalau angka pasti ketemu dengan angka taksiran, nanti hasilnya adalah angka taksiran. Nah, untuk yang terakhir ini cara mudah mengingatnya cukup gampang sebenarnya ya. Kalau kita misalkan angka taksiran itu adalah sesuatu yang buruk ya, karena kita mengira-ira, tidak membaca apa yang sesuai tertera pada alat ukur, berarti itu sesuatu yang buruk. Kalau sesuatu yang buruk ketemu sesuatu yang baik, maka biasanya yang baik itu akan ketularan jadi buruk. Karena sesuatu yang buruk itu mudah menular, ya. Sebaliknya kalau sesuatu yang baik itu sangat sulit untuk ditularkan. Nah, maka kalau di sini ada sesuatu yang baik, angka pasti, kemudian ditambahkan dengan angka taksiran sesuatu yang buruk, maka yang pasti ini akan ketularan menjadi angka taksiran. Nah, kurang lebih seperti itu ya, cara mudah untuk mengingatnya. Oke adik ya. Oke, sekarang kita cek. 5 itu adalah angka taksiran ya. 2 angka taksiran, 9 ini angka taksiran, 3 angka taksiran. Nah, logikanya 7 ya, ini ya. Nah, 7 ini adalah angka taksiran. Angka taksiran ditambah taksiran ya sama dengan taksiran kan begitu. 4 itu angka pasti, 3 angka pasti, 3 angka pasti. Tapi 2 ini adalah angka taksiran. Maka yang pasti-pasti ini sekarang ketularan jadi angka taksiran. Nah, berarti 3 ini adalah angka taksiran. Ya, Dek ya. Nah, sehingga nanti hasil akhirnya itu harus kita bulatkan. Karena kita ingat aturannya adalah kalau kita menjumlahkan atau mengurangkan, maka hasil akhirnya itu maksimum hanya memiliki satu angka taksiran saja. Ya. Nah, caranya membulatkan tadi sudah kita bahas. Di sini 75,37. Nah, 7-nya ini yang jadi fokus perhatian kita. 7 itu kan lebih besar dari 5 ya. Sudahlah, berarti angka sebelum 7 sederhananya kita naikkan 1, kita tambah 1. Berarti nanti bentuk pembulatannya adalah 75,37 itu sama dengan 75,4. Nah, satuannya sekon. Kalau sudah seperti ini berarti hanya mengandung satu angka taksiran saja, yaitu digit yang terakhir ya, angka 4. Maka nanti kalau ditanyakan berapakah waktu yang dibutuhkan pada perlombaan lari estafet tersebut dengan menggunakan aturan angka penting ya, nanti jawabannya adalah 75,4 sekon ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini berkaitan dengan pembulatan angka ya, atau kalau mau lengkap ya berarti berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan aturan angka penting. Nah, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Lalu bagi adik-adik yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, jangan lupa tekan tombol subscribe. Kemudian jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like ya adik ya. Lalu boleh di-share di sosial media kalian supaya teman-teman kalian juga mendapatkan manfaat melalui video ini. Oke, sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.